Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Cerdas sekalian. Kembali lagi dengan saya Heri ya. Masih puasa ya, bagi yang menjalankan ibadah puasa. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT karena sampai dengan hari ini ya, kita masih diberi kenikmatan, masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam yang tidak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah bagian dari umatnya yang akan diberi syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pagi hari ini kita akan berdiskusi ya, atau ngobrol santai bersama Kang Huri ya, membahas tentang optimalisasi ZISWAF di tengah pandemi COVID-19. Kang Huri ini adalah salah satu aktivis di lembaga zakat ya di Indonesia. Kang Huri ini berasal dari Papua ya, tepatnya di kota Jayapura. Di sana Kang Huri mengelola lembaga zakat ya, yang kemudian disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan, yang memang benar-benar mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat. Nah, kita akan coba koneksikan ya dengan Kang Huri. Nah, bagaimana kemudian Kang Huri beserta timnya ya, mengoptimalisasi pengelolaan ZISWAF di kota Jayapura. Oke, kita coba koneksikan dengan Kang Huri. Ya, sudah terkirim ya ke Kang Huri. Mudah-mudahan bisa segera terkoneksi ya dengan kita semua ya, untuk berdiskusi santai. Harusnya seperti apa optimalisasi zakat, infak, sedekah di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Karena ini momennya momen bulan Ramadan ya, dimana biasanya umat Islam ya itu membayar zakat mal, kemudian zakat fitrah, itu dilakukan di bulan Ramadan ya. Nah, di pandemi seperti sekarang ini kemudian bagaimana mekanismenya ya, bagaimana pengumpulannya, kemudian distribusinya juga bagaimana. Karena di satu sisi di berbagai tempat ya, di berbagai desa, masjid-masjid pun ada yang belum beraktivitas, artinya pembatasan PSBB ya, dimana sholat pun di rumah. Nah, apakah kemudian masih ada kepanitiaan untuk pengelolaan zakat atau bagaimana? Ya, kita masih menunggu Kang Huri ya, kita masih menunggu Kang Huri untuk bergabung dengan kita, di mana Kang Huri sudah
cukup lama ya di dunia perzakatan. Nah, kita ingin ngobrol santai di saat-saat seperti ini, bagaimana optimalisasinya. Ya, yang teman-teman yang baru bergabung, ini dari mana saja ya? Bisa say hello ya di daftar komentar. Silahkan ya. Sambil kita menunggu Kang Huri. Ya, ada Hadi Prayetno ya dari Pekalongan. Pas kamu minta masukan email, itu kan ada tulisan Google kalau buat riset marketing. Dan kamu pasti tidak membaca langsung masukin email. Kita masih menunggu Kang Huri. Sudah aktif, cuma mungkin masih menyiapkan ya. Nah, kita akan cari tahu ya pengalaman Kang Huri selama ini dalam mengelola Biswaf di Jayapura, karena ini termasuk juga LAS atau UPZ nasional ya yang dikelola oleh Kang Huri dan rekan-rekannya. Kita masih tunggu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga menerapkannya di desa kita mungkin ya, ataupun di tempat di mana kita tinggal ya, di domisili kita. Ya, mungkin saya pengen tahu bagaimana sejauh ini pengelolaan zakat, ya, infak maupun sedekah di tempat tinggal teman-teman ya. Halo Mas Hadi, ya, yang dari Pekalongan, pengelolaan zakat, infak dan sedekahnya bagaimana Mas Hadi? Mungkin bisa sharing di kolom komentar ya. Sejauh ini ya, ini kan sudah masuk ke hari 25 Ramadan ya. Ya, dan ternyata kurang 5 hari lagi ya Ramadan akan berakhir, dan biasanya di akhir Ramadan itu kan masyarakat berbondong-bondong untuk membayar zakat ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Namun di tengah pandemi COVID
COVID-19 ini, apakah di tempat tinggal kita ya ataupun di masjid-masjid kita tinggal itu mengadakan kepanitiaan pengumpulan atau pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal tersebut. Karena kan dari awal Ramadan mungkin ada yang tidak melaksanakan sholat isya dan taraweh di masjid, nantinya sholatnya di rumah masing-masing. Nah, kemudian apakah ada kepanitiaan pengelolaan zakat atau bagaimana ya? Nah, ini ada sharing dari Mas Hadi ya. Sejauh ini di masjid masih menunggu surat dari MUI ya, karena musimnya lagi corona, jadi nunggu tekniknya nanti bagaimana. Oke ya, terima kasih Mas Hadi ya atas sharingnya. Ini yang baru bergabung ada Mas Taufik Andrestiono ya. Selamat pagi Mas Taufik ya. Bagaimana pengelolaan zakat infak sedekah di tempat Mas Taufik ini? Mungkin bisa sharing ya sebelum kita menunggu Kang Budi bergabung bersama kita ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya, Kang Budi? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik di sini. Masih semangat ya? Tetap semangat. Harus semangat. Ya. Begitu. Betul ya, harus semangat Kang Budi. Ya. Suara saya jelas ya Kang Budi ya? Alhamdulillah, insya Allah jelas. Ya. Ya kita ya alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa ngobrol santai ya Kang Budi ya. Siap. Setelah beberapa kali mungkin reschedule ya. Benar. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kondisinya di Jayapura Kang Budi sampai dengan sekarang? Kondisi keluarga alhamdulillah sehat, baik. Tapi Ya. kondisi perkembangan COVID-19 ini cukup mengkhawatirkan ya. Ya. Mengkhawatirkan bagaimana Kang Budi? Angka positifnya dari hari ke hari meningkat begitu. Di Jayapura juga begitu Kang Budi? Iya, sekarang sudah terakhir hari ini angka di Papua itu sudah mencapai 436 kasus positif ya. Jadi, lumayan banyak ya? Iya, banyak. 400. Ya, untuk persentase provinsi dengan penduduk yang kecil ini cukup banyak begitu. Iya. Betul. Banyakan dari kota atau bagaimana Kang Budi? Dari Jayapuranya? Kalau dari Jayapura 136 ya, 136 orang datanya. Kurang lebih. Tapi secara total di Papua itu dengan jumlah penduduk hampir 4 juta jiwa yang terinfeksi COVID positif setelah melalui pemeriksaan PCR itu sebanyak 436 kasus.
yang 436. dinyatakan dalam proses perawatan ada 323 orang, sembuh 106 dan dinyatakan meninggal dunia 7 orang. Ya, ya. Nah, ini kondisi itu. Mudah-mudahan Hari ini begitu. COVID-19 ini segera berakhir ya Kang Uri ya. Amin. Ini doa kita bersama tentunya Mas Ya. Heri ya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jadi tadi sudah saya awali Kang Uri untuk diskusi kita pagi hari ini ya, atau mungkin bukan diskusi ya, tapi ngobrol santai bagaimana pengelolaan siswa ya di tengah pandemi COVID-19. Kalau Pak Huri ini kan sudah lama ya, lama di lembaga zakat ya. Nah itu di tengah pandemi seperti sekarang ini, kemudian optimalisasinya bagaimana Kang Huri untuk pengelolaan ziswafnya? Ya, kita awali dulu dari kondisi dampak COVID-nya dulu ya. Oke, jadi ya. COVID saat ini memang dampaknya sangat luas jika dibanding dengan bencana-bencana sebelumnya, baik bencana alam maupun bencana atau konflik sosial. Artinya dampak yang ditimbulkan itu meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ya, yang biasanya dunia pendidikan itu tidak tersentuh dengan intrik-intrik seperti ini atau musibah seperti ini, akhirnya juga terdampak. Anak-anak sekolah, guru-guru yang tadinya mengajar di ruang-ruang kelas, akhirnya berpindah rumah menjadi sekolah, kemudian sarana belajar mengajar dilakukan dengan daring atau dengan online gitu ya. Kemudian yang tadinya masyarakat juga jalan ke sana kemari, ada aktivitas yang luar biasa begitu, baik olahraga dan seterusnya, saat ini juga terlihat sepi gitu ya. Hampir bisa dikatakan jalanan kosong, sepi, tidak ada aktivitas yang seperti hari-hari biasa. Begitu juga di ekonomi. Kita lihat banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari COVID ini, diantaranya adalah lesunya ekonomi kita. Iya. Bisa kita lihat saat ini daya beli masyarakat itu rendah, ya. Satu. Yang kedua, terjadinya banyak PHK atau dirumahkan atau bahkan orang yang dengan tanpa alasan, tapi dengan kondisi saat ini memang tidak memungkinkan, akhirnya kemudian tidak lagi bekerja. Nah, kita melihat pedagang-pedagang pinggir jalan sekarang sudah mulai sepi dari aktivitas berdagang begitu. Nah, ini sangat-sangat sangat luas dampak COVID-nya ini untuk sendi-sendi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun untuk optimalisasi zakat ini kita perlu merujuk kepada edaran Menteri Agama ya untuk pemanfaatan dana zakat, dan juga terkait juga dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Fatwa MUI yang terbaru ya. Ya, benar. Memperbolehkan dana zakat itu untuk penanganan dampak COVID ini. Dalam artian zakat itu tetap sesuai dengan asnafnya di dalam hal penyalurannya, tetapi ini bisa diprioritaskan untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID. Ya, misalkan saja seperti ini Mas Heri ya. Yang tadinya masyarakat kita dengan kondisi normal itu bisa berdonasi, bisa berzakat, bisa bersedekah gitu ya. Tapi tahun ini kelihatannya banyak yang kemudian hanya melakukan zakat saja, itu pun juga pas-pasan. Dalam tanda kutip pas-pasan ini adalah zakat yang wajibnya saja, ya kan? Zakat fitrahnya. Nah, zakat fitrah. Iya, zakat fitrahnya. Biasanya orang yang berdonasi, berzakat ke loket zakat atau ke tempat-tempat pemungutan zakat itu biasa melebihkan gitu. Jadi biasanya ada zakat
zakat fitrahnya, ada zakat malnya atau zakat Zakat hartanya, malnya. dan biasa juga dilebihkan. Mungkin untuk program Ramadan itu apa, dia sedekahkan di sana, atau bahkan infak sedekah yang tidak terikat dalam artian bahwa sedekah itu bebas mau dikelola untuk apa saja asal untuk kemaslahatan umat gitu. Nah, Ya. kondisi saat ini sangat berbeda, sehingga acuan kita adalah surat edaran Menteri Agama dan juga ada dalam kondisi kritis dalam kaitannya ekonomi ini yang tadinya dari muzaki menjadi mustahik ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, maka mereka ini berhak ya, untuk pemanfaatan zakat itu, mereka berhak untuk mendapatkan itu. Nah, beda lagi dengan yang tadinya memang mustahik. Kalau memang dia mustahik, maka sudah semestinya gitu ya, sudah semestinya memang diberikan haknya sebagai seorang mustahik. Nah, dalam konteks ini berbeda dengan yang tadinya donatur dari muzaki menjadi mustahik. Nah, alhamdulillah beberapa hari ini kami sedang mengadvokasi ya, atau sedang memberikan pelayanan treatment atau asesmen kepada masyarakat terdampak COVID. Meskipun dana ini juga dana ada yang sifatnya sumbernya infak sedekah terikat untuk masyarakat terdampak COVID maupun juga untuk zakat. Nah, zakat sebagian kami alihkan ke masyarakat terdampak COVID yang memang dari sisi ekonomi mereka sangat kesusahan gitu. Jadi optimalisasi zakat di masa pandemi COVID ini sangat dimungkinkan, dan bahkan kita memprediksikan dengan pandemi COVID-19 saat ini semakin banyak orang yang tidak beruntung, dalam artian mereka berada di garis di bawah garis kemiskinan, atau setidaknya mereka berada di garis antara mampu dan tidak mampu, bagaimana ya istilahnya, pas-pasan lah begitu. Pas-pasan. Ya sedikit lagi mereka bisa dinyatakan tidak mampu begitu. Nah, dengan kondisi begitu memang sangat memungkinkan zakat itu dikelola untuk masyarakat yang tidak hanya yang mereka memang dari awal sudah mustahik, tetapi mereka yang tadinya muzaki tapi karena kondisi COVID saat ini kemudian mereka mendapatkan kesusahan dalam hal ekonomi, entah itu dari pekerjaannya diberhentikan atau mungkin pekerjaannya memang tidak bisa beroperasi misalkan, sehingga tidak ada penghasilan, maka mereka ini ada bagian daripada orang-orang yang perlu mendapatkan santunan, dalam hal ini adalah zakat begitu. Mungkin itu Mas Heri berkaitannya dengan optimalisasi. Oke. Kemudian dalam pengelolaannya itu ada kolaborasi atau semacam kerjasama ya dengan pihak pemerintah, mungkin pemerintah di Jayapura, atau seperti apa Bang Huri? Iya benar. Ini sangat dimungkinkan ya di dalam kondisi yang sangat sulit ya. Bisa kita katakan sangat sulit karena semua aspek tersentuh dampak negatif dari COVID-19 ini. Jadi kolaborasi itu sebuah keniscayaan, dan kita bersepakat di Forum Zakat. Ya alhamdulillah Forum Zakat hari ini bergabung ya. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah Forum Zakat bergabung. Kita sudah bersepakat. Jadi untuk melakukan kemudahan-kemudahan dalam hal kolaborasi. Artinya kolaborasi ini adalah berkaitan dengan penanganan dampak COVID terhadap masyarakat. Ya, baik itu masyarakat yang memang awalnya itu berada di garis kemiskinan, prasejahtera, maupun mereka-mereka yang tadinya donatur, tetapi kemudian karena dampak negatif dari COVID dalam hal ekonomi, kemudian mereka terseret kepada zona merah kemiskinan, sehingga sangat dimungkinkan kolaborasi itu berlaku untuk dijalankan, dan kita sangat berkepentingan untuk itu, karena dengan kondisi seperti ini rasanya nggak mungkin kalau kita jalan sendiri gitu ya. Jadi bergandengan tangan itu jauh lebih baik jika dibanding dengan kita harus jalan sendiri begitu dalam kondisi saat ini, karena konteks saat ini kan tidak hanya satu masalah kesehatan saja. Kalau kita masalah kesehatan saja kita tidak memiliki kompetensi, maka serahkan saja kepada tenaga yang kompeten, dalam hal ini medis dan paramedis, atau melalui fasilitas yang ada, rumah sakit, puskesmas atau klinik,
selesai. Tapi karena masalah dampak COVID ini meliputi banyak sisi kehidupan masyarakat, maka kolaborasi itu sangat dimungkinkan. Jadi karena dampak luasnya itu tadi, mungkin dari konsentrasi lembaga amil zakat itu bisa berada yang utama adalah pengentasan kemiskinan, maka ambil jalur ekonominya misalkan, seperti itu. Maka orang-orang yang bersepakat di sana berkolaborasi untuk melakukan advokasi upaya atau langkah-langkah strategis dan juga teknis untuk membantu mereka-mereka yang terdampak ini. Sehingga harapannya nanti bisa keluar dari pandemi COVID ini dengan kondisi yang baik. Nah, kita melihat masyarakat kita yang saat ini terkena dampak PHK misalkan, contohnya. Ada teman saya yang bercerita kepada saya baru beberapa bulan yang lalu kena PHK, tepatnya pada saat COVID ini. Ya, mereka nggak punya penghasilan apa-apa begitu. Nah, terus kelanjutan hidup mereka ini kan juga perlu dipikirkan kira-kira seperti apa ke depan. Dan di samping memang kita menyerahkan kepada yang bersangkutan untuk berusaha maksimal karena itu bentuk ikhtiarnya dia gitu. Tetapi upaya kita sebagai lembaga amil zakat di dalam pemanfaatan zakat tentu berpikir bagaimana masyarakat-masyarakat yang seperti ini perlu mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sehingga yang tadinya dia berada di garis merah kemiskinan bisa terangkat kembali ke atas. Ya, seperti itu. Iya. Kemudian kalau tidak salah kan dari pemerintah juga ada program mungkin yang sudah berjalan ya, itu kan ada program keluarga harapan. Kemudian kalau yang kemarin itu per bulan April ya kalau tidak salah ada bantuan langsung tunai sementara yang katanya itu April untuk 3 bulan ya, itu untuk 3 bulan yang dimulai di bulan April. Kemudian agar tidak terjadi mungkin tumpang tindih, misal satu keluarga itu mendapatkan double gitu, nah itu mekanismenya bagaimana? Koordinasi dengan pemerintah dari FOS ya, dari Forum Zakat, kemudian koordinasi dengan pemerintahnya bagaimana, Kang Puri, kalau di Papua? Iya, mungkin saya tidak berbicara mewakili FOS ya, atau Forum Zakat. Saya mewakili lembaga saya, tapi memang di FOS sudah bersepakat bahwa kolaborasi dalam hal untuk penanganan dampak COVID ini akan dipermudah dan sinergi itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi tidak menutup peluang untuk satu lembaga itu bersinergi dengan lembaga yang lain. Nah, teknisnya apa yang kami lakukan atau lembaga Las Asalam Jayapura itu adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, misalkan untuk dampak ekonomi itu lebih cenderung kepada dinas sosial, ya, maka koordinasinya dengan dinas sosial. Ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan pendidikan, dampak dari pendidikan, apakah siswa-siswa kita ini yang setelah mereka berada di rumah kan harus stay at home ya, atau belajar dari rumah begitu ya. Jadi mereka ini terfasilitasi enggak gitu. Ada enggak jaringan internet di rumahnya? Ada enggak fasilitas yang mendukung di sana? Mungkin fasilitas dalam hal ini adalah HP atau laptop yang bisa menghubungkan. Kemudian ada enggak di sana mungkin ruangan yang representatif untuk dia bisa belajar online gitu. Jangan sampai dia berada di bawah gubuk yang dia sendiri enggak nyaman gitu. Panas kepanasan, hujan kehujanan gitu ya. Kan kita mendapati guru juga dalam kondisi seperti itu kan, ada yang mereka susah nyari spot untuk ngobrol dengan muridnya gitu. Jadi karena ruangannya terbatas, akhirnya mungkin rasa malu, minder dan seterusnya. Kalau kelihatan secara begini kan, wah ini kayaknya rumahnya Pak Guru ini jelek gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi mengurangi semangat untuk jangan sampai mengurangi ya. Kalau kita lihat jangan sampai mengurangi semangat guru itu untuk mengajar. Begitu juga dengan siswa. Itu kalau untuk hal pendidikan. Kemudian untuk hal yang lain misalkan berkaitan dengan kesehatan, maka kolaborasi itu bisa dilakukan dengan dinas kesehatan setempat. Dalam hal ini ada juga yang dibentuk tim pencegahan penanganan COVID-19. Maka harus bersinergi di sana, berkolaborasi, ya begitu. Meskipun nanti secara teknis masing-masing misalkan bisa saja jalan sendiri-sendiri, tapi secara kolektivitas
program Produktivitas itu bisa ya gitu. berbarengan ya. Iya, bisa berbarengan. Jadi dalam kondisi seperti ini saya pikir individual atau ego sektoral dari masing-masing lembaga itu harus kita hilangkan, sehingga harapannya dengan program-program yang dilakukan oleh masing-masing lembaga yang sudah terkonek satu dengan yang lainnya itu jauh lebih efektif, efisien, dan juga mendapatkan manfaat yang lebih besar. Gitu. Ya, amin. Ya, amin. Ya, terkait aturan dari pemerintah sendiri ya Kang Budi, mungkin saya sendiri pun belum membaca secara detail ya, yang kaitannya fatwa MUI ya, kalau tidak salah ya, fatwa MUI nomor 23 ya, atau Iya, kalau nggak 23 salah 23 ya, saya juga lupa ya, ya. 23 tahun 2020 itu isinya tentang apa saja ya Kang Budi ya? Mungkin garis besarnya. Iya, secara umum itu kan mengatur tentang penggunaan dana zakat itu untuk penanganan. Mhm. Tapi penanganan itu penanganan dan pencegahan. Itu Penanganan dan kalau yang kalau untuk yang zakatnya harus sesuai dengan asnaf. Dalam artian siapapun yang menerima harus disesuaikan dengan 8 asnaf yang ada. iya. Terus kemudian untuk dana pencegahan itu bisa digunakan infak sedekah yang tidak terikat. Dalam hal ini misalkan infak-infak yang tidak disebutkan untuk program A misalkan. Ya syukur kalau ternyata program terikat itu adalah program terikat untuk COVID, maka itu selaras. Boleh digunakan karena memang akadnya untuk COVID begitu. Tapi ada dana-dana yang memang terikat tapi bukan untuk itu. Nah, itu tidak boleh. Misalkan saya memberikan dana infak sedekah untuk program beasiswa. Nah, itu tidak boleh digunakan karena akadnya jelas untuk anak yatim. Maka yang diperbolehkan dalam hal ini adalah infak sedekah yang terikat untuk COVID, untuk penanganan dampak COVID ini, dan atau infak yang tidak terikat, yang dia tidak menyebutkan ini harus untuk apanya, sehingga kemudian bebas bisa dipergunakan untuk pencegahan COVID. Tapi kalau untuk zakat, dari fatwa MUI itu mengatakan dengan jelas bahwa harus disesuaikan dengan asnafnya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini kan sudah hari ke-25 ya, Alhamdulillah, salah Ya, hari 25. ini, alhamdulillah. Ya. Nah, biasanya itu di akhir-akhir bulan Ramadan, ya, di masjid-masjid itu kan membentuk panitia pengelolaan zakat fitrah, ya, atau panitia pengelolaan zakat mal. Nah, di kondisi yang seperti sekarang ini, di mana mungkin masyarakat ya itu dari awal Ramadan ada yang sholat di rumah itu. Nah, kemudian apakah di masjid-masjid ada kepanitiaan untuk pengelolaan zakat fitrah dan zakat mal? Kemudian nanti distribusinya juga bagaimana, Kang Huri? Iya. Kalau itu terlepas dari wewenang kami ya sebagai lembaga amil zakat ya, karena biasanya dominasinya lari ke Basnas ya, mereka sebagai UPZ-nya Basnas begitu ya. Tapi kalau untuk sana insya Allah kami tidak terlalu banyak campur gitu. Nah, yang mungkin yang perlu kita apa namanya ya, lakukan penyelarasan dalam hal ini. Kalau selama ini kan masjid-masjid melakukan penghimpunan seperti itu. Tapi kemudian apakah itu diarahkan untuk dampak COVID atau tidak, atau penanganannya atau tidak begitu ya. Nah, itu tergantung dari merekanya. Tapi kalau kami lembaga amil zakat As-Salam Jayapura berkomitmen dari awal memang mendampingi masyarakat terdampak COVID yang berkaitan khususnya adalah di bidang ekonomi. Kalau untuk bidang kesehatan secara langsung sudah bisa tertangani oleh pihak-pihak yang berwajib di bidang kesehatan begitu. Karena kami sendiri pun menyadari di Lasa As-Salam Jayapura tidak memiliki tenaga kompeten gitu ya untuk dapat terlibat aktif dalam hal bidang kesehatan. Nah, sehingga yang memungkinkan untuk kami lakukan itu adalah untuk bidang ekonomi, karena itu bagian yang sektor yang terdampak langsung dan juga
ketika diberikan bantuan maka itu juga langsung memberikan motivasi untuk bangkit kembali, itu yang sangat luar biasa. Beda dengan kalau kemudian di pendidikan, di kesehatan. Nah, seperti itu, Kang Heri. Kalau potensi zakat di Jayapura sendiri, bagaimana, Kang Huri? Ya, alhamdulillah sejauh ini kami masih eksis ya. Itu artinya Masih, potensinya masih ada gitu. Dan masih kami ya. merasa kami belum maksimal gitu ya. Belum Hmm. maksimal. Sehingga kemudian potensi itu banyak yang belum tergarap sebenarnya. Tadi malam jam 18.00 waktu Jayapura atau jam 16.00 kami sempat live juga di IG bersama Kang Dani dari Forum Zakat. Juga sama Ya. pertanyaannya, bagaimana berkaitan dengan potensi. Kalau mau ditanya potensi, luar biasa potensi Papua ini. Tetapi potensi itu belum termaksimalkan atau teroptimalkan dengan peran kita yang Ya. saat ini ada di sini. Dengan tentunya ya dengan kondisi yang saat ini bertambah-tambah lagi kurang maksimal karena memang di kota Jayapura ini khususnya di beberapa kabupaten Jayapura di beberapa kabupaten kota yang ada di Papua sekarang ini sedang diberlakukan jam operasional hingga jam 14.00. Artinya jam 2 siang itu sudah tidak boleh ada aktivitas lagi di luar gitu ya. Jadi harus semuanya sudah tutup, mal-mal tutup, toko-toko tutup, kantoran tutup dan seterusnya harus sudah ada di rumah. Nah, ini kan apa ya? Semakin menutup peluang begitu barangkali. Karena memang ada masyarakat kita ini yang kalau di timur itu kalau tidak membayar zakat secara langsung dalam artian ketemu orangnya itu nggak afdol gitu, nggak utama gitu, Kang Heri. Nah, makanya dengan perubahan yang sekarang ini cukup signifikan gitu ya, dari yang awalnya face to face kemudian menjadi digital fundraising begitu, diubah caranya dari tatap muka menjadi transfer donasi atau transfer zakat, itu orang juga butuh adaptasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti apa begitu ya, Kang Huri ya. betul, dan orang cenderung ragu juga apakah ini masuk atau enggak gitu Kredibel ya. atau enggak ya. Betul, karena memang kemarin kami juga mengalami setelah menggunakan salah satu produk BI ya, itu kami juga nggak paham gitu. Ini Produknya donasinya apa, udah Kang? masuk belum nih? Ya, Produknya apa itu? gimana Kang Iri? Produknya Kiris. apa? Oh, yang pakai kris. Ya, kiris. Itu ya. Nah, ya kan itu kan melalui e-commerce, e-wallet dan segala macam kan bisa ya. Iya. Ternyata setelah dicek, dikonfirmasi ke bank, kodenya tidak kris Pak, tapi kodenya pakai kode ini. Kalau selain dari bank begitu. Itu baru mulai jelas begitu. Nah, masyarakat kita yang tadinya apa istilahnya konvensional ya, dengan adanya dengan face to face harus ketemu memberikan donasinya atau memberikan zakatnya, lalu kemudian berubah pola pelayanan menggunakan digital fundraising, itu juga terkaget-kaget bahasanya begitu, butuh adaptasi. Saya rasa 2 bulan ini waktu yang cukup singkat karena membangun sebuah budaya mutu, budaya kinerja itu juga nggak semudah itu, nggak secepat itu gitu ya. Apalagi merubah Halo Kang Heri.
Kang Uri. Ya, Ya. ya. Maaf, tadi ada telepon ya, Oh ya, terputus. Ya, ya, bisa dilanjut. ya. Ya. Jadi perubahan yang saat ini terjadi ini kan perubahan yang sangat cepat ya. Ya. Hampir 3 bulan ini kita dipaksa untuk melakukan perubahan yang dalam tanda kutip tidak semua orang itu secepat itu melakukan perubahan gitu. Ya. Baik dalam kondisi orang itu dari sisi pengetahuannya cukup maupun tidak, itu juga semuanya sama, membutuhkan waktu. Tergantung mereka ini merespon itu dengan pembelajaran mandiri yang sekiranya mempercepat untuk melakukan adaptasi perubahan itu. Jadi saat ini misalkan dari proses konvensional donasi dengan cara face to face, ketemu tatap muka, berubah menjadi pola digital fundraising atau transfer donasi seperti itu juga butuh kebiasaan. Jadi yang terutama adalah ketika digital fundraising itu tidak bisa memberikan rasa kepercayaan begitu. Ini masuk enggak sih? Ini masuk enggak sih? Gitu. Padahal padahal bisa tetap masuk begitu. Cuma karena dia tidak pernah melakukan, dia menjadi ragu atas apa yang dilakukan itu. Nah itu yang sekarang ini sedang dirasakan oleh donatur-donatur atau muzaki-muzaki kita di era sekarang ini yang dikatakan dari new normal gitu ya. New normal. Ya, dengan adanya COVID-19 ini menjadikan teknologi sangat luar biasa melejitnya gitu. Walaupun mungkin kecanggihan teknologi sudah didengungkan dari tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, terkait fintech ya. Tapi mungkin saat ini baru mulai terasa kembali gitu pentingnya teknologi ya Kang ya. Betul. Kalau biasanya jemput donasi gitu, kemudian yang donasi kan juga didoakan secara langsung begitu tatap muka gitu ya Kang ya. Nah saat ini kemudian berpindah modelnya mungkin transfer ya, kemudian mendoakannya kan juga mungkin kurang mengenal gitu ya Kang ya. Biasanya kan begitu setelah donasi ya, kemudian minta didoakan begitu. Nah kalau sekarang kan saya transfer itu ya sudah gitu. Walaupun hakikatnya ya orang yang zakat, orang yang sedekah ya, ataupun orang yang infak ya kembali ke dirinya sendiri itu kebaikannya ya Kang ya. Benar. Iya. Ini tadi ya kepercayaan itu memang perlu ditumbuhkan dan butuh waktu untuk disesuaikan. Dalam artian begini, memang orang tidak mudah untuk percaya gitu ya. Sehingga dalam jangka waktu yang 2 bulan itu menurut saya sudah waktu yang cukup singkat untuk merubah sebuah kebiasaan yang itu sudah menjadi yang dia yakini itu benar gitu. Dan menenangkan bagi dirinya. Contoh tadi misalkan Kang Heri sampaikan terkait dengan doa. Biasanya orang yang berzakat ketika itu langsung didoakan gitu ya. Iya. Kalau di Las Asalam tetap sama, tetap didoakan. Jadi setiap donasi yang masuk tetap akan mendapat doa. Hanya saja sedikit berbeda. Kalau yang face to face maka akan langsung didoakan ketika itu di hadapan orang muzakinya atau donaturnya. Tetapi sekarang kita alihkan melalui suara rekaman gitu ya. Suara rekaman. Iya, misalkan bukti transfernya dikirim, kemudian dibuatkan kwitansi, direspon dengan membuat kwitansi, kemudian dikirimkan doa dengan dalam bentuk rekaman. Nah, sebenarnya sama, cuma bagi orang yang tidak terbiasa untuk melakukan hal itu juga canggung gitu ya. Saya masih kurang pas gitu ya, kurang lega gitu. Maka ada sekarang kami alhamdulillah masih membuka loket meskipun tutup jam 13.00 WIT. Ya, sama. Jadi keluhannya masyarakat itu lebih baik saya ke loket saja gitu. Meskipun posisi rumahnya juga jauh gitu.
Karena bagi dia transfer itu masih belum mendatangkan ketenangan. Ya tadi bisa jadi dia ragu apakah transfer ini masuk atau tidak begitu ya. Padahal dengan kemudahan sekarang, kita transfer sekarang, kita konfirmasi, pasti dapatkan jawaban, oh iya sudah masuk gitu. Tapi bagi orang yang terbiasa dengan face to face gitu ya, dan dia meyakini bahwa ketika saya bertemu langsung itu mendapatkan ketenangan, ketentraman, itu juga butuh proses untuk berubah. Jadi bukan hanya masalah transfernya saja, proses dari face to face-nya ke transfer tidak, tetapi kepada ketenangannya juga. Ya, gitu. Jadi ketika tadi face to face didoakan dia merasa tenang, dengan cara transfer dia merasa kurang tenang, ya itulah proses yang saat ini perlu kita edukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya sama antara yang face to face maupun yang di transfer. Semuanya mendapatkan hal yang sama. Mungkin hanya butuh waktu untuk direspon. Nah, waktu untuk merespon ini kan tergantung dari admin yang merespon. Apakah dia dengan kesibukannya dia bisa merespon cepat atau tidak, atau lambat misalkan. Terus ada yang mungkin admin itu juga dalam kondisi mungkin pas pada saat itu mendoakannya kurang pas misalkan. Mungkin ada sengau, ada apa kan, karena harus pakai masker misalkan. Nah, orang timbul kayaknya saya nggak pas gitu. Jadi memang butuh proses. Setiap perubahan pasti butuh proses. Tetapi dengan kondisi yang sekarang, saya rasa tidak mungkin kalau kita tidak berubah. Dan ini menurut saya ada hikmahnya dengan kejadian COVID-19 saat ini. Hikmahnya adalah salah satu kita harus memaksimalkan teknologi modern saat ini untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah transfer donasi atau transfer zakat dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, kalau sampai sekarang Las Asalam Jayapura itu sudah berapa tahun, Kang? Berapa tahun berdiri? Sejak didirikannya bulan Desember ya. Bulan Desember. Sekarang ini berjalan 19 tahun ya. Menuju 19 tahun. Menuju jadi 19 sekarang tahun. Masih 8. Ya, masih 18. Lama sekali ya. Ya, artinya kan sudah lama. Saya tahunya ya awal-awal Kang Huri ini pulang kembali pulang dari Semarang ya. Iya, pulang dari Semarang itu kita kan kenal itu 2014 ya Kang ya. Ya, 2014. 2014 kemudian pas pulang ke Jayapura baru tahu kalau ternyata Kang Huri aktivis di lembaga zakat gitu ya. Benar. Pas di Semarang malah belum tahu ya. Di Semarang belum tahu. Baru tahu begitu kembali lagi ke Jayapura gitu. Nah, sampai hari ini ada berapa ini karyawannya Kang? Iya, kami lembaga provinsi Kang Heri. Lembaga provinsi ya? Iya, lembaga provinsi. Kalau secara aturan itu 20 orang minimal. Tapi alhamdulillah secara hitungan di data itu 21. 21. Iya, 21. Seperti itu Kang Heri. Iya, nanti masih komplit ya. Artinya nggak ada yang dirumahkan atau model rolling ya, masih komplit ya. Semuanya masih bekerja ya. Ini alhamdulillah lembaga kami masih eksis ya, dan alhamdulillah juga masih memberikan kafalah lebih lah, karena biasanya di bulan Ramadan ini kan tugas amil itu sangat menumpuk ya, sangat menumpuk. Bisa dibilang 11 bulan setelah Ramadan itu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi memang tugas amil di bulan Ramadan ini sangat luar biasa, bahkan 2 atau 3 kali lipatnya kerja-kerja biasa. Namun dengan kondisi saat ini memang aktivitas di Las Asalam Jayapura itu dibatasi Kang Heri. Yang pertama berkaitan dengan himbauan pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Yang kita tahu Kota Jayapura ini kasusnya terus meningkat begitu. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu ya, bukan kemarin, di satu wilayah direpit positif 100 orang lebih begitu di satu daerah. Nah, itu kan cukup mengkhawatirkan, dan kita tidak ingin
amil-amil yang menjadi aset penting bagi umat ini, ya, Ya. itu juga menjadi terinfeksi. Nah, ini akan berpengaruh kepada kinerja lembaga. Sehingga pada tanggal 17 Maret waktu itu, saya bertanda tangan untuk surat edaran seluruh amil itu bekerja dari rumah. Nah, atau work from home ya, atau WFH gitu. From home. Nah, tetapi untuk tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan harus tatap muka, maka harus tetap dilakukan dengan pertimbangan harus tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian berkaitan dengan dampaknya bagi amil untuk COVID ini, ya jelas amil terasa apa ya? Ini seperti momok begitu, menakutkan. Karena ketika semua orang harus berada di rumah, justru sebagian amil itu harus keluar gitu ya. Harus keluar. Karena kita ketahui amil itu paling banyak pekerjaannya di bulan Ramadan. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap harus keluar, tetapi sebagian dari mereka kerja dari rumah, iya. Nah, yang kita khawatirkan adalah mereka yang kerja di luar rumah ini, yang dalam artian mereka harus melakukan tatap muka untuk penyaluran, untuk pengambilan donasi yang memang tidak bisa ditransfer, harus diambil. Nah, itu. Nah, yang kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan atau dirumahkan, ya, amil yang dirumahkan. Ini belum terjadi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak lah ya. Tidak. Terus tidak ada yang dirumahkan dan juga tidak ada yang di PHK. Jadi bahkan tadi pagi saya mimpin rapat dengan teman-teman. Saya memotivasi teman-teman untuk lebih bersemangat karena COVID ini kan sebenarnya banyak hikmahnya, meskipun dari sisi negatifnya banyak gitu ya. Adanya kelemahan-kelemahannya banyak sektor, tetapi ada hikmahnya juga. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan teknologi modern untuk kebaikan, baik dalam hal untuk penghimpunan maupun juga untuk sinergi penyaluran dan seterusnya. Dan tadi pagi juga saya sudah sampaikan bahwa mengingat kondisi seperti ini, maka saya berharap untuk teman-teman itu lebih semangat begitu. Dengan cara apa ya, digital fundraising, kemudian memperkuat koordinasi melalui daring, ya. Jadi teman-teman setiap pagi kita absen secara online, Kang Heri. Absen online ya. Absen online, ya. Meskipun apa ya, ini belum pernah terjadi di sebelum-sebelumnya, ya, di tahun-tahun atau di bulan-bulan sebelumnya, tetapi alhamdulillah ini berjalan dan saya pantau beberapa bulan ini cukup efektif. Jadi untuk sementara tidak ada masalah untuk kerja dari rumah seperti itu. Dan dampak dari COVID ini juga alhamdulillah tidak ada pegawai atau amil yang dirumahkan dan juga tidak ada yang PHK. Malah kita menambah relawan. Gitu. Menambah relawan ya. Biasanya kan menambah relawan. Volunteer begitu ya, Kang ya. Betul. Kalau karena itu kan belum 1 bulan sebelumnya itu biasanya open volunteer gitu ya. Betul. Jadi macam kemarin misalkan kita punya paket parcel namanya, paket Ramadan Semarakan Lebaran. Ada hampir 1000 paket ya, yang sebagian untuk dampak COVID, yang sebagiannya untuk masyarakat umum. Itu kalau kita sebagai amil yang kerja sendiri, wah itu berat sekali gitu ya. Maka aktivasi relawan itu sangat penting. Tetapi memang tanda kutip harus kita tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Ya, tidak dipungkiri namanya harus mobil ke sana kemari, tetapi tetap juga harus memperhatikan pencegahan COVID-19 begitu, Kang Heri. Kemudian kalau sosialisasinya sendiri ya ke masyarakat itu berarti sekarang lebih banyak online ya, Kang ya. Artinya dari amil berbasis komunitas begitu ya. Mungkin amilnya kan punya komunitas, banyak grup itu, kemudian sosialisasi begitu ya. Tentang zakat infak sedekah itu ya. Benar. Ya, saya rasa itu bagian dari upaya untuk keberlangsungan organisasi ya. Dalam hal ini adalah lembaga amil zakat. Dan
seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Di sisi lain juga ada pemanfaatan media sosial. Kita ketahui media yang paling update saat ini adalah media sosial, Kang Heri. Media sosial ya, Kang. Jadi orang lagi makan, update Ya. status, lagi makan gitu kan. Orang lagi bayar zakat, update status bayar zakat. Orang lagi ngasih bantuan, update status. Nah, kita manfaatkan media-media sosial itu untuk kebaikan ini, kebaikan lembaga amil zakat ini dalam hal untuk penghimpunan juga, dan juga untuk penyaluran. Seperti itu. Jadi kalau lewat komunitas itu sebenarnya lebih cenderung kepada sosialisasi yang sifatnya reguler ya. Tetapi kalau untuk yang sifatnya umum itu media sosial paling lebih cepat ya, lebih cepat. Dari Facebook ataupun dari Instagram gitu ya, Kang ya. Betul. Ya, ternyata sudah 1 jam ya, Kang, kita diskusi santai. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa silaturahim lagi, Kang. Ini saya terima kasih sekali, Kang. Ya, sama-sama. Sharingnya ya. Mudahan lancar ya puasanya, kemudian ibadah-ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Ya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT ya, Kang ya. Amin, betul. Dan mudah-mudahan ya ini di bulan yang penuh berkah, ya, bulan yang istimewa, kita doa bersama-sama ya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Amin, insyaallah. Ya, mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu, Kang? Oh ya, closing statement ya. Ya. Ya, kayak calon presiden begitu ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Heri atas waktunya, sudah memberikan kesempatan bergabung di siang hari ini. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, meskipun kita terpisah untuk beberapa waktu ya. Saya ingat itu kita pisah tahun 2016 Kang Heri ya. 2016 ya. Kurang lebih sudah 4 tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita terhubung kembali melalui kecanggihan teknologi masa kini, dan alhamdulillah bagian dari kebaikan juga. Amin. Mungkin sebagian apa yang ingin saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi nasihat untuk saya dan juga untuk teman-teman semuanya yang ada yang menyaksikan atau yang ikut pada program hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan zakat. Ya, bagi teman-teman yang belum zakat, mari segera zakat. Tidak harus ke Las Asalam ya, bisa ke lembaga amil zakat yang lain. Kalau di Jawa Tengah ada Lasis Jateng, kemudian ada Solo Peduli, ada FKAM, ya. Atau mungkin ke lembaga amil zakat yang lainnya. Karena kita bersepakat bahwa lembaga zakat ini harus tumbuh dan memberikan manfaat bagi umat yang seluas-luasnya. Jadi teman-teman zakat ke lembaga zakat jangan ragu. Ya, pastikan bahwa lembaga zakat itu adalah lembaga zakat yang memiliki kredibilitas untuk memberdayakan, mendayagunakan zakat teman-teman semuanya hingga menjadi lebih manfaat. Ya. Silahkan kemana saja. Ya, syukur-syukur kalau ternyata zakatnya ke Las Asalam Jayapura gitu. Oh iya, saya ingat manfaatnya yang disalurkan hingga ke pelosok misalkan. Ya, silahkan terserah. Mau kemana saja juga boleh. Yang kedua, bagi teman-teman yang tidak wajib berzakat dalam hal ini, mungkin zakat harta, saya anjurkan untuk bersedekah. Ya. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala obral bonus gitu ya. Ya, jadi bukan hanya zakat saja, sedekah juga gitu. Memberikan makan kepada kaum miskin, anak yatim, ya, atau mungkin sedekah-sedekah yang lainnya. Silahkan nanti disalurkan ke lembaga-lembaga yang menurut teman-teman bisa dipercaya untuk mengelola infak sedekah ini hingga kemudian bisa mendatangkan manfaat yang lebih luas. Dan ya, mohon maaf terputus ya teman-teman karena sudah 1 jam
Ya, kita gabungkan lagi dengan Kang Huri untuk closing statement-nya. Ya, bagi teman-teman semua ya, sobat cerdas sekalian, silakan ya yang punya. Ya, kita sudah tersambungkan lagi dengan Kang Huri. Ya, halo Kang. Iya Kang Heri. Tadi lanjutkan Kang ya. Iya, tadi ditegur sama Instagram ya, udah lewat waktu ya. Iya. Iya, ya saya ingatkan untuk teman-teman yang pertama berkaitan dengan zakat, sekali lagi, yang belum berzakat, silakan tunaikan zakat, minimal zakat fitrah. Bagi teman-teman yang ternyata memiliki kelebihan harta dalam hal ini, apa namanya, untuk zakat mal, silahkan dihitung kira-kira apakah sudah melebihi nisab dan haulnya atau belum gitu ya. Kalau ternyata melebihi nisabnya, maka segera ditunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan kadar zakat. Ya. Mungkin bisa disampaikan juga nisab itu apa, haul itu apa. Oh ya. Gitu ya. Nisab itu adalah batas zakat ya. Nisab batas zakat. Ya. Jadi kalau nisab itu ukurannya adalah batas zakat untuk terendahnya sekian begitu ya. Jadi kalau harta itu sudah nyampe misalkan untuk zakat mal itu 85 gram emas, lebih dari itu maka harus dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk haul itu adalah waktu kepemilikan, jangka waktu kepemilikan. Nah, jadi haul itu jangka waktu kepemilikan itu adalah sesuai dengan zakatnya. Kalau zakat emas misalkan itu kepemilikan harus 1 tahun, sudah dimiliki satu tahun. Kemudian untuk zakat tabungan juga sama, perniagaan juga sama, kecuali untuk zakat pertanian, zakat peternakan dan sebagainya. Dan kadar zakatnya juga beda-beda. Kalau zakat mal yang seperti saya sebutkan tadi, emas atau tabungan atau perak, itu kadar zakatnya 2,5%. Nah, tapi kalau untuk pertanian bisa 5%, bisa 10%, dan seterusnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan sedekah. Jadi kalau ternyata teman-teman masih belum wajib menunaikan zakat malnya, perbanyaklah sedekah. Ya. Mumpung masih di bulan Ramadan. Ya, Allah mengobrol kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Ya, jadi masih ada waktu untuk teman-teman bersedekah. Mumpung ada banyak anak yatim yang perlu disantuni, ada orang-orang miskin yang meminta-minta dan ataupun tidak meminta-minta yang dia perlu diberikan haknya. Dan yang terakhir bagi teman-teman sekalian, selain zakat dan juga sedekah, mari kita berdoa untuk kebaikan bangsa kita, Indonesia. Semoga bisa cepat terbebas dari COVID-19 dan dengan terbebas itu mudah-mudahan kehidupan bisa kembali normal. Ya, kalau sekarang ini kan bisa dikatakan abnormal gitu Kang Heri. Iya. Iya, abnormal. Yang biasanya tidak di rumah menjadi di rumah terus gitu kan. Akhirnya stres gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kehidupan masyarakat kita kembali normal seiring waktu dengan COVID-19 telah berlalu begitu. Mungkin itu Kang Heri 3 hal pesan saya, dan mudah-mudahan dengan begitu kita secara jiwa kita menjadi suci, harta kita menjadi berkah, dan insya Allah kehidupan kita kembali normal gitu ya. Insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali Kang Huri atas sharingnya ya, atas kesempatan yang diberikan. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga Kang Huri. Ya. Amin. Mudah-mudahan Kang Huri beserta keluarga ya sehat selalu, selalu menebar kebermanfaatan dan diberkahi oleh Allah SWT. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Kang Huri. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung ya, di diskusi santai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang
didiskusikan, bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sampai ketemu Kang Heri, teman-teman semuanya. Salam hangat dari Papua untuk teman-teman di Semarang. Insya Allah. Ya, salam kembali Kang Hudi. Ya. Insya Allah. Selamat berpuasa Kang Heri. Ya.